Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilhami Putri Aja dari STKIP PGRI Lubuk Linggau. Tujuan video ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria Magister. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang dasar pertimbangan kurikulum 2013 dan rasiologis pengembangan kurikulum 2013. Dasar pertimbangan kurikulum 2013. Kurikulum dapat dipahami sebagai sebuah pengalaman yang diperoleh oleh peserta didik dari proses pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pengalaman tersebut sangatlah penting dan tidak boleh menyesatkan peserta didik. Maka, kurikulum harus disusun sebaik mungkin agar diperoleh hasil pendidikan sebagaimana yang telah digariskan oleh pada tujuan pendidikan nasional. Agar kurikulum tersusun dengan baik dan sesuai harapan tujuan pendidikan, maka ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan dan pengembangannya. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah 1. Faktor peserta didik. Menurut teori psikologi pengembangan, bahwa setiap anak mempunyai tempo dan irama perkembangan sendiri-sendiri. Oleh karenanya, dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum hendaklah perlu memperhatikan adanya perkembangan psikologi peserta didik yang tidak sama tersebut. Selain mempertimbangkan tempo perkembangan peserta didik, sekurang-kurangnya ada 5 asas yang harus dipertimbangkan secara mendasar, yaitu asas psikologis, asas pedagogik, asas sosiologi, asas psikologi belajar, dan asas organisatoris. 2. Faktor materi pelajaran. Berkenaan dengan materi pelajaran, Schubert dalam bukunya Kurikulum, Perspektif, Paradigm, dan Usability menjelaskan bahwa materi kurikulum harus mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, kurikulum sekolah dapat memenuhi kebutuhan hidup peserta didik. Yang ketiga, faktor pendidik. Peran guru dalam pembelajaran sangatlah penting. Baik tidaknya pelaksanaan guru akan sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Oleh sebab itu, maka faktor ini tidak bisa diabaikan manakala penyusun dan pengembangan kurikulum. Yang keempat, faktor pendekatan dan cara mendidik. Pendekatan atau cara yang dipandang sebagai dua hal yang mirip atau hampir sama. Karena kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan bagi guru untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka, dalam penyusunan pengembangan kurikulum harus menyesuaikan dengan pendekatan dan cara mendidik. Menurut Bondi dan Willis, pengembangan kurikulum yang terbaik adalah proses yang meliputi banyak hal, yaitu kemudahan suatu analisis tujuan, rancangan suatu program, penerapan serangkaian pengalaman yang berhubungan, dan peralatan dalam evaluasi proses ini. Suatu bangunan kurikulum memiliki 4 komponen, yaitu komponen tujuan, komponen isi atau materi, proses pembelajaran, dan komponen evaluasi. Agar komponen bisa berjalan dengan tepat dan bersinergi, perlu ditopang dengan sejumlah landasan, yaitu landasan filosofis sebagai landasan utama, masyarakat dan kebudayaan, individu atau peserta didik, teori-teori belajar atau psikologis, kekuatan sosial masyarakat atau sosiologis, dan landasan lainnya. Rasiologis pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi meningkatkan pencapaian pendidikan. Di samping kurikulum, terdapat sejumlah faktor yang diantaranya lama siswa bersekolah,
lama siswa tinggal di sekolah, belajar, siswa aktif berbasis kompetensi, buku pegangan, dan peranan guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan. Sejumlah hal yang menjadi alasan pengembangan kurikulum 2013 adalah perubahan proses pembelajaran dari siswa diberitahu menjadi siswa mencari tahu, dan proses penilaian dari berbasis output menjadi berbasis proses dan output, memerlukan penambahan jam pelajaran. Kecenderungan akhir-akhir ini banyak negara menambah jam pelajaran. Perbandingan dengan negara-negara lain menunjukkan jam pelajaran di Indonesia relatif lebih singkat. Dan walaupun pembelajaran di Finlandia relatif singkat, tetapi didukung dengan pelajaran tutorial. Faktor lainnya juga menjadi alasan faktor pengembangan kurikulum 2013, yaitu 1. Tantangan di masa depan meliputi arus globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, dan konvergensi ilmu dan teknologi, serta ekonomi berbasis pengetahuan. Yang kedua, kompetensi masa depan yang antaranya meliputi kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang efektif, dan kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda. Yang ketiga, fenomena sosial yang mengemuka seperti perkelahian belajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam berbagai jenis ujian, dan gejala sosial. Dan yang keempat, persepsi publik yang menilai publik selama ini selalu menitik beratkan pada aspek kognitif, beban siswa yang terlalu berat, dan kurang bermuatan karakter. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka pengembangan kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan 4 pertimbangan, yaitu tantangan internal dan eksternal pendidikan, penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola, dan penguatan materi. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang dasar pertimbangan kurikulum 2013 dan rasiologis pengembangan kurikulum 2013. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جند الله